Baik siswa-siswi RPL kelas 12, RPL 1 dan RPL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. ya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir mengikuti Zoom meeting ini. Ini merupakan pertemuan pertama kita di semester kelima berarti ya untuk kalian di semester kelima. Mudah-mudahan selama satu semester ke depan kita bisa bekerja sama mengenai pembelajaran ini ya. Materi yang akan saya sampaikan atau pelajaran yang akan saya sampaikan selama satu semester ke depan adalah mengenai pemrograman berorientasi objek ya, atau yang biasa dikenal dengan PBO ataupun juga OOP. Nah, kelas 11 sudah belajar juga OOP. Nah, ini lanjutannya. Jika kelas 11 hanya sebatas teori dan hanya sebatas imajinasi gitu ya mengenai bagaimana itu PBO, apa itu PBO, kemudian prinsipnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di kelas 12 ini PBO-nya lebih real. Artinya apa? Aplikasi yang akan kalian buat nanti lebih jelas, ada wujudnya, ada menu-menunya, ada tombol-tombolnya, ada tampilannya dan lain sebagainya. Nah, ini lebih jelas ya. Walaupun kita berada di masa pandemi yang sampai saat ini belum juga selesai atau belum kunjung bisa ditangani dengan baik di negara kita ini, tapi tidak menyurutkan semangat belajar kalian untuk terus mengikuti pembelajaran. Karena apa? Di tengah pandemi ini yang harus kalian lakukan adalah sebenarnya belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Karena pembelajaran di sekolah atau pembelajaran secara daring ini jelas-jelas kurang efektif. Ya. Hasil dari pembelajaran kalian kelas 11 yang harus dipertanyakan adalah apa yang sudah kalian dapatkan selama kelas 11. Materi apa yang sudah kalian kuasai? Kalian sudah bisa apa? Ya. Mungkin ada beberapa siswa yang suka ada ke sekolah, ya, seperti halnya Anggara, terus Sandi Faujan, terus siapa lagi ya? Yang saya suka lihat Maulidi Sarip dan lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan. Mungkin saja itu ada hal yang bisa atau yang mereka kuasai. Nah, tapi yang lainnya bagaimana? Apakah memang di rumahnya belajar ataukah tidak gitu ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan dan guru tidak bisa mengontrol juga. Makanya saya harapkan ke kalian semua di rumahnya itu eh, mengulang kembali materi yang sudah diajarkan. Kalau misalkan terkendala dengan alat atau tidak punya laptop, kalian bisa menggunakan handphone kalian. Pak, bisa nggak sih ngoding pakai handphone? Bisa. Ya, ada beberapa alumni kalian juga yang sudah menggunakan handphone untuk ngoding. Nah, dan itu berhasil dan bisa menjadikan sebuah aplikasi. Asal kaliannya mau sebenarnya, ya. Nah, kemudian eh, yang berikutnya sampai tanggal 3 Agustus kita masih PPKM. Otomatis kan pembelajaran masih daring. Setelah itu bagaimana? Setelah itu juga masih belum tentu. Apakah pembelajaran itu masih tetap daring ataukah kalian tetap muka? Nah, jadi apa namanya ya? Di kelas 12 ini sebenarnya sudah masa-masa akhir yang memang pertanggungjawabannya juga akan segera diuji gitu ya. Nah, kalau misalkan posisinya itu kalian ini sekarang di hari perhitungan kalau kelas 12. Kenapa di hari perhitungan? Ya sebentar lagi kalian akan dihadapkan dengan ujian-ujian padahal materi yang disampaikan itu tidak sampai ke kalian. Ya. Nah, makanya saya berharap di kelas RPL ini motivasi untuk terus belajarnya ditingkatkan kembali. Apalagi sekarang sudah kelas 12. Jangan sampai santailah da daring iya, santailah da bapak ibu gurunya juga kadang ada, kadang tidak ya. Kemudian santailah da tidak akan ada remedial dan lain sebagainya. Kalemlah da ayeuna ge ujug-ujug naik ke kelas 12 kayak ge ujug-ujug lulus. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah setelah kalian lulus nanti apa yang akan kalian lakukan?
kemampuan apa yang kalian sudah dapatkan. Gimana kalau kalian nanti nggak kerja-kerja? Mending kalau misalkan kuliah, ya. Kalau kuliah kan bisa belajar lagi. Tapi ketika kalian nanti melamar pekerjaan, apa yang akan kalian tunjukkan kepada perusahaan? Kemampuan apa yang kalian punya? Ya. Kan tidak hanya bisa mengandalkan milik wae. Milik mah kan yang ngaranna milik, tidak semua orang sama. Tapi kalau kemampuan kan bisa dilatih. Seperti itu, ya. Oke. Yang berikutnya, materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester ke depan ya, atau nanti saya akan singgung-singgung di semester 2. Saya coba share screen dulu. Saya nggak banyak kok materinya. Ya. Bentar. Ya. Oh, udah terima kasih kan? Udah beres ya? Oke, terlihat semua materinya? Apa presentasinya? Terlihat. Oke, baik. Nah, ya. Jadi materi PBO kelas 12 itu hanya ada 4 ya. Kepencet lagi. Ya, hanya ada 4 materi. Yang pertama itu mengenai metodologi berorientasi objek. Ya, di sana kalian nanti akan mempelajari mengenai apa aja sih PBO itu, strukturnya, kemudian desain dan analisisnya itu seperti apa, kemudian diagram-diagram UML. Nah, diagram-diagram UML ini ada 16 diagram yang akan kita pelajari nanti ke depan. Nah, buat apa sih diagram-diagram ini? Kalau kalian nanti jadi seorang programmer ya, atau bekerja di perusahaan IT, maka ketika kalian membuat aplikasi itu tidak hanya nih aplikasinya selesai, tidak seperti itu, tapi harus dibuat dulu. Apanya yang harus dibuat? Alurnya, aplikasi itu seperti apa, ya. Menu-menunya ada apa saja, fitur-fiturnya ada apa saja, fungsi-fungsinya bisa apa saja, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti digambarkan dengan diagram-diagram UML. Kemudian nanti ada GUI atau Graphic User Interface. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika kelas 11 itu belajar PBO-nya hanya sebatas teori dan sebatas penjelasan mengenai prinsip-prinsip PBO. Nah, kalau di kelas 12 itu ada GUI-nya atau ada tampilannya atau ada grafiknya. Jadi kalian nanti bikin aplikasinya jelas gitu ya. Tinggal drag, kemudian tinggal jalankan fungsinya. Pakai apa aplikasinya? Kita nanti akan pakai NetBeans. Jadi pastikan semuanya kalau punya laptop sudah terinstall NetBeans. Kemudian kalau misalkan tidak punya laptop, nanti mudah-mudahan kita bisa atur waktunya, kita bisa belajar di sekolah, sehingga yang tidak punya laptop juga bisa terbantu gitu ya. Walaupun misalkan tidak setiap hari gitu, dan kita atur waktunya, mudah-mudahan itu bisa dan ada izin gitu ya. Nah, jadi nanti pakai NetBeans, kemudian pakai buat database-nya pakai MySQL ya. Jadi harus install NetBeans dan XMPP. Nah, itu yang akan dipakai. Nah, kemudian yang ketiga itu koneksi database pakai MySQL. Kemudian yang terakhir itu adalah konsep aplikasinya menggunakan konsep MVC. Nah, sebenarnya hanya keempat ini yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini. Bukan hanya 1 semester, tapi selama 1 tahun ke depan. Nah, mungkin di semester ini kita akan mempelajari 3 ini nih. Nah, 3 ini. Jadi metodologi berorientasi objek, kemudian aplikasi berbasis GUI, kemudian aplikasi tersebut terkoneksi dengan database. Nah, ini yang akan kita pelajari di 1 semester ke depan. Nah, makanya ini harus benar-benar kalian ikuti, karena ini juga akan berpengaruh atau materi ini juga akan nyambung dengan materi-materi lain di kelas 12 seperti halnya pemrograman web dan perangkat bergerak yang nanti akan, kalau kelas 12 RPL 1 itu dengan Pak Akmal, kalau 12 RPL 2 itu dengan Pak Rajif. Ya, jadi nanti akan berbeda gurunya antara kelas 12 RPL 1 dengan
kelas 12 RPL 2. Tapi materi yang disampaikannya tetap sama. Kemudian nanti basis datanya dengan Akmal. Nah, di ketiga materi ini, selain yang tadi harus kalian siapkan mengenai aplikasi yang akan dipakai, kemudian kalian coba dicari referensi mengenai apa sih sebenarnya diagram-diagram UML itu, ya. Nah, kalian bisa cari tahu mengenai ini, gitu ya. Karena yang akan saya sampaikan nanti, saya akan sampaikan bisa di Sims, ya, bisa di platform lain atau di YouTube. Nah, saya akan pakai 3 itu. Jadi nanti di grupnya misalkan nih di pertemuan berikutnya, silakan kalian buka SIM-nya, ya. Login dengan user dan password kalian sendiri. Nanti buka mata pelajaran PBO. Nah, di sana tugasnya seperti apa. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa juga langsung saya di grup WhatsApp itu langsung, ini silakan ditonton videonya dan dikerjakan tugasnya. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Karena salah satu pemaparan materi yang paling efektif selain daripada pertemuan seperti ini, meet seperti ini, ya paling hanya sebatas YouTube. Karena kalau misalkan materi baca, saya yakin minat baca kalian agak-agak kurang sih. Tapi kalau misalkan mau ditingkatkan itu lebih bagus, gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan YouTube kalian bisa ulang-ulang dan ada membaca dan ada mendengarkan. Nah, gitu juga itu mungkin salah satu yang paling efektif juga, gitu ya. Dan kalau dari segi kuota biasanya sih kalau materi yang di-download itu agak sulit ya untuk beberapa siswa mungkin. Tapi kalau misalkan YouTube biasanya yang saya tahu suka ada, kalau di Telkomsel itu ada kuota multimedia ya. Nah, yang kayak gitu. Kalau misalkan di yang lain mungkin suka ada kan promo-promo kuota mengenai gratis YouTube atau yang lain sebagainya lah. Nah, itu bisa digunakan. Oke, sampai sini dulu. Saya mau tanya, apa sebenarnya kendala kalian selama pembelajaran online ini? Boleh kalian raise hand, ya, atau acungkan tangan. Nanti open mic-nya supaya bisa kasih pendapat. Silakan di ini dulu, dijawab dulu pertanyaan saya. Ada yang mau menjelaskan atau sedikit bercerita apa sih sebenarnya permasalahan kalian selama pembelajaran daring ini? Ini sebagai bahan evaluasi juga yang akan nanti disampaikan bahwa, nah ini ternyata permasalahan siswa itu. Sok, silakan. Aduh, itu kelas teh ayaannya arusik tapi nggak ngomong-ngomong. Ya, siapa yang mau ini? Yang mau bercerita atau keluh kesah selama pembelajaran daring ini? Assalamualaikum Pak, Ya, izin boleh. berbicara. Saya Roman, kelas RPL 2. Ya. Untuk kendala belajar saya daring, yang pertama itu dari fasilitas. Ya gitu, sekarang juga Zoom ini pakai HP. Ya gitulah, fasilitas itu yang pertama. Terus apa ya? Ya Kalau kondisi kuota di rumah gimana? dengan kondisi kuotanya kadang ada, kadang enggak. Kalau jaringan mah bagus sih. Kamu Misalnya rumahnya pagi di mana? di Kalapa 2. Kalapa 2 di Lemasugi. mana ya? Oh, Lemasugi. Iya, Oke. dari Bantar Berarti Selatan. permasalahannya hanya di alat saja ya, mungkin apa namanya?
Kamu punya laptop nggak? Ada. Ya, terus jadi apa? Kan laptop ada, handphone ada, Ya, kuota. apa laptopnya teh masih ini nih kurang support. Oh, speknya mungkin ya, speknya belum memenuhi apa yang diminta di pembelajaran itu ya. Oke, ada lagi, Salman? Terus yang kedua, mohon maaf ya, Hmm? Pak, mungkin dari perhatian gurunya teh. Jadi perhatiannya teh enggak konsisten. Hmm. Maksudnya ketika pas awal-awal rada diperhatikan, pertengahan rada kurang gitu. Nah, pas Hmm. terakhir digenjot gitu harus gitu diselesaikan gitu, Pak. Ya, 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 ya. Hmm. Betul, betul, betul. Ada lagi? Mungkin, Pak. Itu. Oke. Kalau yang lain gimana? Yang lainnya ada masalah lain atau misalkan ingin bercerita, kendala apa sih selama kalian pembelajaran daring ini? Kan kalian sudah melaksanakan daring selama 1 tahun ke belakang ya. Nah, apa sih yang kalian rasakan? Nggak apa-apa ini kan, ini walaupun nanti akan saya share di YouTube, nggak apa-apa. Justru ini kan menjadi bahan evaluasi buat semuanya gitu, bahwa oh ternyata untuk khusus di daerah, terutama daerah Majalengka, oh ini permasalahannya selama daring. Ini langsung sumbernya dari siswanya, nggak akan diapa-apain juga. Justru ini bagus gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau eh, memaparkan kembali apa masalahnya sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ayo, siapa? Coba di raise hand saja yang mau bercerita. Ada lagi perempuannya nih. Lutfi. Atau siapa? Cindy. Kayaknya Cindy lah. Yang suka ya ngomel-ngomel. Salah ya. Suka ngomong-ngomong gitu. Tahu Eva, Lita. Terus siapa nih? Ayo, silakan. Tidak ada? Oke, jika tidak ada lagi, ya artinya saya simpulkan bahwa kalian itu sebenarnya nggak masalah dengan kuota ya, nggak masalah dengan apa namanya device atau alat. Ya. Ada lah, rata-rata ada. Tapi yang jadi permasalahan kalian adalah device-nya hanya tingkat menengah ke bawah. Ya. Ada, tapi hanya menengah ke bawah. Kemudian yang keduanya, motivasi belajarnya semakin hari semakin berkurang. Karena guru-gurunya hanya di awal-awal saja bersemangat belajar, di tengahnya agak menurun, kemudian menuju akhir-akhir menurun, dan dituntut siswa harus menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh gurunya. Padahal ketika proses pembelajarannya hanya di awal saja guru-gurunya itu bersemangat. Betul seperti itu? Jangan menganggukkan kepala. Nganggukkan kepala itu nggak akan kedetek, dijawab. Ya, betul seperti itu? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, nah ini menjadi satu buah eh, temuan juga ya, temuan bahwa oh seperti itu ternyata. Nah, kemudian yang kedua, banyak platform yang digunakan ya. Guru itu ada yang memakai Teams ya. Kemudian ada yang memakai Google Classroom, ada yang memakai WhatsApp, ada yang memakai Telegram, dan ada yang memakai platform lain untuk pembelajaran. Bahkan ada yang bikin sendiri platformnya ya. Nah, menurut kalian platform apa yang paling mudah kalian gunakan untuk pembelajaran ini? Sok dijawab, tapi jangan bareng-bareng jawabnya. Seorang-seorang. Silakan siapa dulu yang mau jawab. Platform apa yang paling kalian merasa dimudahkan untuk pembelajaran daring ini? Khususnya di sekolah kita ya. Jangan berbicara sekolah lain. Di sekolah kita, platform apa yang paling kalian mudah untuk digunakan? Silakan.
Ayo. Ya jangan diam-diam aja. Cuma kalau kalian nanti ngelamar pekerjaan, ditanya, diam, we. Ini bisa ngomong nggak ya siswa itu? Ayo. Ini dari 27 siswa. Saya butuh jawaban dari kalian minimal 5 orang. Kalau nggak acungkan tangan, saya akan tunjuk. Ayo, silakan yang mau jawab. Platform apa yang paling kalian merasa dimudahkan untuk pembelajaran daring ini? Kalian kan sudah 1 tahun ke belakang sudah tahu. Guru-gurunya juga sudah tahu. Ada yang suka pakai ini, pakai itu, dan lain sebagainya. Silakan. Oke, Maulidi Sarip, silakan. Udah ngacungkan tangan. Izin jawab, Pak. Oke, gimana? Untuk platform yang dimudahkan untuk belajar online, menurut saya adalah WhatsApp. Karena kalau misalkan WhatsApp itu bisa menggunakan kuota chat. Kalau misalkan download file, bisa pakai kuota chat. Misalkan nih, saya pakai WhatsApp, terus saya upload materi PowerPoint. Nah, bisa nggak kamu download dengan kuota chat itu? Kebetulan saya belum pernah mencobanya, Pak, karena saya pakai WiFi. Atuh, jadi bingung ya mah. Ya, berarti itu belum bisa dikatakan bahwa WhatsApp dengan kuota chat itu salah satu alternatif yang baik, ya. Karena apa? Karena belum ada yang bisa menjawab apakah dengan kuota chat itu bisa mendownload materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Atau ada yang pernah ngalami yang lain? Sebelum kamu jawab yang lain, Maulidi Sarip, tunggu. Yang lain ada yang pernah mengalami download file di WhatsApp dengan kuota chat, bisa atau tidak? Saya juga belum pernah, ya. Nah, barangkali ada yang lain yang sudah pernah? Siapa izin jawab? Tidak, Oke. Pak. Bentar, Sandi. Gimana? Siap, tidak, Pak. Tidak bisa? Tidak bisa. Nah, ya. Ini yang jadi permasalahannya ya, Maulidi Sarip dan yang lainnya, bahwa ketika menggunakan WhatsApp, oke, itu mungkin bisa dikatakan efektif. Tetapi ketika guru menguploadkan materi berupa file, baik itu PowerPoint ataupun dokumen ataupun yang lainnya, nah kalian kan tetap tidak bisa. Nah, jadi tetap harus menggunakan kuota reguler, gitu ya. Nah, oke. Selain itu, selain WhatsApp, apalagi kira-kira mau dicari menurut kamu? Selain WhatsApp, menurut saya itu pakai Sims. Karena Teams. mudah fiturnya. Oke, pakai Sims. Berarti kalau misalkan pakai Google Classroom gimana? Ada nggak guru yang pakai Google Classroom di semester kemarin? Ada, Pak. Ada. Nah, gimana menurut kamu kalau pakai Google Classroom? Menurut saya lebih efektif pakai SIM, Pak. Oh, lebih efektif pakai SIM. Kalau yang lainnya gimana? Oke. Kalau yang lain, menurut teman-teman yang lain, pakai apa yang paling paling memudahkan? Siapa, Sok? Bapak izin jawab. Si Sandi deh ya mah. Waduh, Sok, tapi kan nggak apa-apa. Gimana Sandi? Lebih efektif pakai SIM sih, Pak. Pakai Soalnya SIM. lebih gampang. Ya. Terus yang lain baru 2 orang sih. 27 orang, saya butuh 5, belum mewakili sih. Yang lain gimana? Siapa lagi? Perempuannya nih kayak belum ada. Anggi, nah, saya harus paksa kamu harus jawab nih. Anggi, gimana? Lebih efektif pakai apa ketika kamu ketika kamu melaksanakan pembelajaran online di tahun sebelumnya? Pak, sebelumnya izin menjawab, pakai SIM, Pak. Ikut-ikutan nih. Kamu ikut-ikutan jawabnya. Pakai SIM aja lah. Udah batur ke saya 2an pakai SIM nurutan lah ya. Yang kamu rasakan nih, serius ini pertanyaan serius nih. Yang kamu rasakan ketika kamu belajar, ada yang pakai Google Classroom nggak gurunya?
Ada, Pak. Ada yang pakai WhatsApp? Ada. Ada. SIM? Ada. Ada lagi selain dari ketiga yang saya sebutkan? Pakai apa lagi gurunya melakukan pembelajaran? Nggak ada, Pak. Mungkin itu aja. Mungkin itu. Nah, dari ketiga itu yang paling efektif pakai apa? Pakai Sims. Yakin ya? Ini kita ikut-ikutan si Maulidi Sarip jeung si Sandi ya? Itu, Pak. Oke, 3 orang. Saya butuh 2 orang lagi. Saya akan random yang biasanya agak-agak rajin. Kayaknya sih. Ya, silakan Ari. Kamu yubeh tetarang na hunggul di kamera na. Saya jadi liar nih ngali tarang. Pakai apa? Izin menjawab. Kalau menurut saya sih pakai WhatsApp, Pak. Pakai WhatsApp. Paling efektif. Iya, Pak. Karena pasti semua siswa mempunyai WhatsApp, Pak. Dan nggak perlu lagi download aplikasi lain. Kalau misalkan pakai SIM, semua siswa punya SIM nggak? Ya, sama, Pak. Tapi lebih simpel WhatsApp maksudnya, Pak. Oh, jadi nggak usah pakai browser, tinggal buka chat gitu ya? Ya, Pak. Oke. Tapi nggak masalah ya dengan kuota harus download file besar dan lain sebagainya. Ya, nggak masalah, Pak. Oke, baik. Seorang lagi siapa ya? Yang kira-kira mukanya rada menarik atau bagus buat diupload ke YouTube. Nggak juga sih ya. Ini random ya. Bukan biar diupload ke YouTube. Si Anwar ya, kayaknya nih. Anwar. Nah, kamu pakai kop ya? Udah ngaji atau gimana ini? Pesantren Ya, kilat? Pak. Oh. Enggak, Pak. Oh, enggak. Sholat. Sholat duha kamu. Bagus sekali. Ya. Apa nih, Anwar? Platform apa yang menurut kamu paling mudah untuk pembelajaran daring? Izin menjawab. Pakai WhatsApp sama pakai SIM, Pak. Oke. Baik ya. Jadi rata-rata kalian itu menjawabnya menggunakan WhatsApp atau SIM ya. Nah, itu yang dirasa menurut kalian paling mudah. Nah, mungkin ini juga salah satu referensi saya untuk menyampaikan ternyata untuk siswa RPL sendiri setelah saya tanya-tanya ini khususnya di 2 kelas ini lebih memudahkan pembelajaran menggunakan SIM dan WhatsApp ya. Nah, kalau WhatsApp sih sebenarnya kan sudah jelas ya, dan memang grup itu ada di WhatsApp gitu ya. Nah, cuman untuk platform lainnya berarti hanya SIM yang dirasa kalian paling mudah ya. Oke. Terima kasih mungkin untuk jawabannya Maulidi Sarip, kemudian Sandi ya. Kemudian siapa lagi? Anggi, terus Ari dan Anwar ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada instruksi atau aturan yang mengharuskan ya, minimal kita pakai satu platform yang sama saja supaya memudahkan siswa untuk belajar, guru juga tidak terlalu banyak aplikasi yang digunakan, siswa juga tidak terlalu banyak aplikasi yang digunakan, sehingga kita terfokus kepada satu platform untuk pembelajaran online ini. Dan mungkin kesimpulannya adalah dari kelas RPL ini, rekomendasi untuk pembelajaran online ini adalah menggunakan SIMS ya, dan WhatsApp gitu ya. Nah, kalau WhatsApp mah ya udah jelas ya, kita menggunakan SIMS berarti kesimpulannya. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir. Dari apa yang tadi saya sampaikan mengenai materi yang akan kita pelajari, kira-kira ada pertanyaan nggak? Seperti apa gitu ya? Atau misalkan apa yang belum kalian pahami? Atau misalkan ada pertanyaan lain di luar itu juga boleh ya, sampai waktu kita masih ada. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Siapa nih? Sandi? Ya, Pak. Sandi, kamu rajin-rajin deh nanya.
aplikasi untuk belajar ngoding di HP. Namanya apa, Pak? Oke. Ngodingnya apa dulu pertanyaannya? Kalau misalkan ngodingnya pakai kayak yang akan kita pelajari sekarang, itu memang belum ada untuk yang di handphone ya, untuk PBO ini. Tapi kalau misalkan codingannya untuk PHP, itu sudah ada ya, aplikasinya sudah ada. Kalau online juga sudah ada, pakai online GDB itu ada. Nah, kalian tinggal ketik saja di Google-nya aplikasi coding online. Nah, di sana akan banyak. Nah, kalau rekomendasi saya itu salah satunya adalah pakai online GDB. Nah, di sana kalian bisa ngoding semua bahasa pemrograman dan juga kalian bisa menampilkan hasil apa yang sudah kalian bikin tersebut. Ya. Nah, nanti akan saya share lah di grup ya mengenai jika kalian ngoding ini kalau pakai HP pakai ini, jika ngoding ini pakai ini, jika ngoding ini pakai ini. Nah, kalian nanti bisa pelajari di rumah masing-masing. Gitu ya. Ya, Sap. Mengerti, Pak. Oke, ada lagi yang lain pertanyaannya? Silakan. Yang HP-nya HP kentang, salah. Yang HP jadul. Cindy, mana Cindy? Aduh. Ini HP versi apa kamu? Versi Android berapa? Maaf Pak, izin jawab. Untuk versi HP-nya HP Samsung dulu Pak, yang nggak ada kamera depannya. Oh ada? Ada kamera yang nggak ada kamera depannya? Ada. Ya, bercanda itu. Tapi masih bisa kalau misalkan menggunakan WhatsApp dan SIM masih bisa ya berarti? Kemarin sih baru dicoba, ya ada reg-regan Pak, nge-lag. Oh, tapi kan kalau SIM di browser, jadi Mas kalau mengakses browser masih bisa berarti ya? Bisa, cuman rada tebager Pak. Ya. Kalau WhatsApp mah lancar berarti ya? Itu Pak, kadang sok nge-lag gitu kayak. Not responding, aplikasi menutup sendiri gitu. Iya Pak. Ya mudah-mudahan lah nanti ada rezekinya ya bisa beli handphone baru ya. Amin Pak. Sayangnya LKS-nya nggak dilaksanakan ya. Kalau dapat LKS bisa jadi ya beli HP mungkin. Oke. Kalau yang lain sebelum saya akhiri, ada permasalahan lain selama pembelajaran daring ini? Yang lain ada nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kesimpulan daripada Meet ini, yang pertama, pembelajaran kita akan dilaksanakan sampai pengumuman terakhir ya. Pembelajaran kita akan dilaksanakan secara daring. Saya akan melakukan pertemuan virtual ini selama 1 bulan 2 kali. Ya, 1 bulan 2 kali. Jadi minggu ke-1 dan minggu ke-3. Minggu ke-2 dan minggu ke-4-nya itu kalian nanti akan menggunakan SIMS ya. Karena tadi sudah disurvei bahwa paling efektif menggunakan SIMS. Nah, jadi nanti saya akan upload materinya di SIMS. Nah, terlepas nanti di SIM itu seperti apa, apakah saya nguploadnya berupa materi PowerPoint, berupa materi maksudnya berupa materi Word ya, ataupun materi dalam bentuk YouTube. Nah, nanti kalian aksesnya ke SIM dulu, nanti di SIM-nya perintahnya seperti apa. Karena nanti kehadiran kalian akan dicek langsung di SIMS. Ketika kalian login, ketika kalian download materi di SIM atau buka materi di SIM, kemudian kalian menyelesaikan, itu akan otomatis terekam bahwa kalian hadir untuk mata pelajaran saya di hari itu atau di pertemuan itu. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi udah saya sebutkan bahwa selain di SIM nanti materinya akan saya uploadkan di YouTube. Dan ingat, ditonton. Jika memang dirasa kuotanya tidak ada, di-download. Ya, di-download ya versi low saja.
Kalau versi low mungkin hanya sekitar 7 mega ya atau berapa. Kan yang paling penting adalah kalian bisa ada referensi buat belajar lagi, buat UTS, buat US, atau bahkan nanti buat uji kom. Ya, karena nanti semua kalau pembelajaran dengan saya, semua hal yang akan kalian diujikan, baik itu UTS, US maupun uji kom, saya akan uploadkan di YouTube saya. Ya. Jadi kalian nanti tinggal dicek saja terus. Kalau misalnya Pak, saya nggak dapat nih materi ini, cek saja di YouTube saya, pasti ada. Ya. Latihan-latihan uji kom, di mana lihatnya? Cek saja di YouTube saya, pasti ada. Gitu ya. Nah, nanti kalian jadi bisa buka-buka terus. Nah, kalau bisa sih jangan di-download, ditonton saja. Ya, ditonton terus berulang-ulang. Mau 1000 kali bagus ya. 20.000 kali lebih bagus. Nah, silakan ditonton. Awas jangan di-download kalau bisa, ditonton. Nah, itu lebih bagus. Nah, sehingga kan dengan kalian menonton YouTube saya berarti kalian mendukung untuk berkembangnya YouTube itu. Nah, berarti mendukung juga buat adik tingkat dan lain sebagainya. Oke ya? Seperti itu. Nah, mungkin di pertemuan ini itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kuota kalian selalu ada, kemudian platform yang kalian gunakan juga atau device yang kalian gunakan juga selalu support dengan apa yang diminta oleh pembelajaran online ini. Kemudian kita semua diberikan kesehatan, pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Dan yang terakhir berikutnya maksudnya ya, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan kalian jaga, tetap jaga 5M, kalian tetap berada di rumah, kemudian ikuti pembelajaran semua mata pelajaran. Jangan hanya beberapa guru saja atau hanya guru-guru jurusan saja, tapi semua mata pelajaran kalian ikuti dengan baik ya. Ikuti aturan-aturan yang ada di pelajaran itu. Nah, jadi jangan mengeluh lah ya, karena memang ini resiko. Kalian sebagai angkatan yang berada di kondisi pandemi, berarti apapun yang terjadi selama pandemi ini, pembelajaran daring dalam bentuk apapun kalian harus ikuti. Wayahna ya, wayahna. Karena ya mau gimana lagi, kita tidak bisa menolak apa yang sudah terjadi atau apa yang akan terjadi ke depan. Semuanya kita harus jalani. Paham ya semuanya ya. Nah, tetap semangat. Dari 27 siswa ini nanti saya akan cek lagi di rekaman videonya siapa saja yang hadirnya. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa dapat mengikuti pembelajaran. Siapa tahu mungkin yang tidak hadir ini karena memang tidak ada kuota atau sedang sakit atau sedang ada keperluan. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang belum bergabung dapat bergabung di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang kedua. Nanti saya akan share materi ataupun tugas dan lain sebagainya di Sims ya, atau di grup dulu. Nanti saya akan kasih tahu instruksinya harus seperti apa ya. Terima kasih buat kalian semua, tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Sudah selesai? Atau ada yang mau komentar lagi? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada, Pak. Oke, saya tutup meet kita kali ini, pertemuan kita kali ini di minggu ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan kalian di end meet ya.